Dalam kalbu mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Apa dustanya? Apa dustanya? Ngaku beriman gitu aja. Makanya kalau baca Quran itu disimpulkan. Apa dustanya? Dustanya itu cuma satu, ngaku beriman. Fokus pada ayat ini. Kan tadi diawali dengan wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Banyak orang yang mengaku beriman. Betul enggak? Lalu dalam kolbunya ada penyakit dan ditambah terus penyakitnya, penyakit merasa. Berikutnya apa? Fi qulubihim maradun fazadalhum walahum azabun alim bima kanu yaktibun. Mereka siksa yang pedih. Siapa yang menyiksa? Bukan Allah. Yang menyiksa mereka adalah kebohongan mereka sendiri. Pada siapa? Pada dirinya. Bima kanu yakzibun, disebabkan mereka berdusta. Apa dustanya? Ngaku beriman. Lanjut. Biar tuntas ngajinya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ini orang yang mengaku beriman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Padahal kemana-mana yang ditebarkan apa? 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 Kebohongan. Manehna ge can ngalaman bejakeun ka batur. Betul? Kalau cerita siksa kubur tuh wah luar biasa. Jika nunggus kadinya. Tuh. Ya siksa kubur tuh ada. Piraku tengah raos. Sok bohong, kasiksa. Sok memfitnah sama orang lain, terus orang lain tidak nerima, dilaporkan ke polisi, dipanggil ke polisi, pencemaran nama baik, kasiksa. 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 Betul nggak? Iya, siksa kubur tuh ada. Mulai dari sekarang sudah ada. Mata tong siksa maneh. Ya, udah. Yang paling gampang hidup mah sudah. Tebarkan cinta kasih, peduli pada orang lain, bantu orang lain yang membutuh bantuan, apalagi ketika kita diberi kemampuan. Masalah yang besar, cicil dari hal yang kecil. Ya, ketika ada kesulitan, mulailah dari yang mudah. Bereskan satu persatu tiap hari. Nanti juga. Karena 10.000 kilo itu dimulai dari satu langkah. Jangan lihat 10.000 kilonya. Udah satu langkah. Nanti juga 10.000 kilo. Beres. Ya. Nah, orang yang mengaku beriman itu kalau dikatakan kepada mereka, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi ini, maaf ya. Coba. Orang yang tidak tahu apa-apa, kalau dibisikin sesuatu saja, tuh serang itu. Geus teu make mikir. Betul enggak? Bisa dihancurkan tuh rumah orang. Hati-hati. Apalagi ketika menanamkan keyakinan yang keliru kepada orang lain. Tapi apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ya, Indonesia yang luar biasa ini. Harus dijaga harmonisasinya. Makanya kita selalu orang-orang yang berkesadaran selalu berbicara tentang toleransi, moderasi. Agama itu sudah moderat. Karena semua agama itu sudah adil, mengajarkan titik tengah. Tapi cara beragamanya yang harus dimoderasi. Merasa diri kita superior, lalu kita merendahkan yang disebut inferior, itu sudah tidak titik tengah. Lanjut. Ala innahum humul mufsiduna walaki la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka
tersadar. Tidak sadar kalau mereka itu membuat kerusakan. Karena dari tadi awalnya memang sudah tidak sadar. Tidak mau jujur pada dirinya sendiri. Banyak kayak gini. Banyak apa tidak? Banyak. Kata Allah lagi, wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu. Ini orang yang aku beriman, disuruh beriman sama Allah. Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Apa jawabannya? Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Jadi malah menyebut orang yang beriman sungguhan itu orang bodoh. Apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha. Ingat, nu bodoh mah maneh. Gitu. Ala innahum humus sufaha. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Nih ayatnya sekarang dirubah. Yang tadi tidak sadar, tidak sadar, tidak sadar, nyampe sini tidak tahu. Tidak tahu siapa? Ya, tidak tahu dirinya sendiri. Dirinya sendiri aja dia tidak tahu. Apalagi Tuhannya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, siapa mereka? Yang tadi, yang aku beriman. Jumpa dengan orang yang beriman beneran, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada teman-temannya yang sama-sama ngaku beriman, bahkan di ayat ini orang-orang yang aku beriman itu disebut syaiton mereka. Dan apabila mereka kembali kepada syaiton mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami kan hanya berolok-olok saja. Hidup penuh dengan kepalsuan. Bahkan iman pun diolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam ketidaktahuan, dalam kesesatan mereka. Ya sudah, orang yang kayak gitu selamanya tersesat. Nih bahayanya penyakit merasa. Makanya aduh, mendingan jujur. Kalau saya dulu ditanya sama guru saya, mohon maaf guru saya bilangnya begini, kamu sudah tahu Allah belum? Guru saya nanya begitu. Wah, saya di situ pada posisi yang sulit. Mau bilang nggak tahu, ngomong saya udah banyak. Ya saya udah ngomong banyak itu, udah kemana-mana, dalil ini dalil, oh maklum saya udah penuh di sininya. Tapi guru saya saat itu cuma bilang, beliau itu diam aja saya ngomong. Pura-pura ngantuk beliau. Udah kesel mungkin sama saya. Ngomong terus, saya ditanyanya begitu. Kamu udah tahu Allah belum? Wah, saya ditanya begitu, mau bilang gak tahu. Dalilnya udah banyak dari tadi. Betul gak? Bilang tahu. Ya memang saya belum tahu. Wah, di sini ada perang itu. Akhirnya dengan gengsinya saya mengatakan, tidak tahu guru. Gak tahu banyak ngomong katanya. Wah. Udah saya gak pernah ngomong lagi saya di hadapan beliau. Itu. Kalau guru yang sudah berkesadaran tuh, kalau bicara itu, aduh sekali aja jebret gitu. Udah saya langsung KO, gak bangun lagi itu saya. Ya itulah, karena merasa diri udah penuh di sini kan, ngomong aja terus. Guru saya mengatakan, apa yang kamu omongkan tuh kamu gak tahu.
Kamu tidak mengalami. Kamu cuma pintar menghafal aja. Tambah gak bisa ngomong saya. Ya udahlah, saya minta diajarkan aja. Ternyata bicara itu ada izinnya. Man azinallahu rahman wa qala shawab. Jadi bicara itu harus ada izin. Dari mana izin? Izin bicara itu dari pengalaman kita. Kalau sudah mengalami, kita baru dapat izin bicara. Hati-hati ya, yang belum mengalami, apalagi kata orang, jangan bicaralah. Ya. Karena apa? Nanti malah membuat kerusakan di muka bumi ini. Ditegur, enggak kok, kami orang-orang yang membuat perbaikan. Padahal kan merusak pikiran orang. Apalagi menjanjikan ini, menjanjikan itu pada orang lain yang kita sendiri tidak mengalaminya. Betul enggak? Iya, itu namanya membuat kerusakan itu di muka bumi. Nah, ulaikal ladzina astarawud dolalata bil huda fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu, kembali lagi, mereka siapa? Yang mengaku beriman tadi. Orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Jadi berniaga yang paling menguntungkan itu adalah berniaga dengan Allah. Maka jangan sekali-kali kita menukar kesesatan dengan petunjuk. Ya. Sampai sini kita sudah tahu. Apakah kita saat ini masih menipu diri sendiri? Ketika kita mengatakan, saya tahu, padahal sebetulnya saya tidak tahu, siapa yang kita tipu? Diri kita sendiri. Yuk sekarang jujurlah, oh ternyata saya tidak tahu, saya harus mencari tahu. Pada siapa? Pada orang yang tahu. Itu aja. Makanya orang-orang bijak mengatakan bahwa sebenarnya penipu itu adalah pengecut. Seorang pembohong menganggap semua orang itu pembohong seperti dia. Ini karena rombongan yang bohongnya, jadi loba balad. Makanya seorang pembohong menganggap semua orang juga pembohong seperti dia. Saruha teu sadar. Ini karena masalahnya itu dulu si pembohong ini pernah bareng-bareng dengan kebenaran. Dia berenang, janjian. Nah selesai berenang, ya, selesai berenang, kan berenang itu pasti dibuka bajunya. Nah si pembohong membuka baju kebohongannya, si kebenaran juga membuka baju kebenarannya. Berenang asik. Tiba-tiba si pembohong ini duluan, ada kepentingan. Rupanya baju si kebenaran itu ketukar, kepake sama dia. Makanya dia kemana-mana sekarang itu ya menyebarkan kebohongan, tapi menggunakan baju kebenaran. Nah kebenaran di mana? Sampai sekarang masih berenang. Karena si kebenaran ini gak tega pakai baju kebohongan. Jadi sampai sekarang itu masih telanjang dia, berenang terus. Saya tuh mau jemput dia sebetulnya habis ini. Habis ini saya mau jemput dia. Kasihan, kedinginan sampai sekarang. Karena baju dia itu kepake. Nah si pembohong ini udah kemana-mana nih jalan-jalan. Menyebarkan kebohongan tetapi menggunakan baju kebenaran. Dongeng ini mah. Seorang penipu layak mendapatkan seorang seperti dia. Itu menurut orang bijaksana. Jadi si penipu itu gak akan ketemu yang lain kecuali ketemu yang sama. Karena dia layak mendapatkan yang sama seperti dia. Ini hukum tarik menarik, like attracts like.
Makanya dia akan beresonansi dengan kelompoknya sama-sama. Tuti namanya tuh. Maaf ya Bu Tuti, maaf. Ini mah. Tuti yang dimaksudnya tukang tipu. Mengatakan kebenaran dan membuat seseorang menangis lebih baik daripada berbohong dan membuat seseorang tersenyum. Makanya kalau ngaji dengan saya, maaf ya, ada yang menangis, keluarkan air mata. Ah, kajen. Kajen. Bakat tinggunya sebetulnya ya gitu. Daripada terus menerus berbohong pada diri sendiri, betul nggak? Saya udah pengalaman berbohong tuh nggak enak. Seperti tadi saya di depan guru saya, wah ngomong gini ngomong gitu. Kini guru saya nanya, sudah tahu Allah belum? Waduh susah saya jawabannya. Bilang nggak tahu ngomongnya banyak, betul nggak? Bilang tahu emang nggak tahu. Itu akhirnya dicemes sama guru saya. Nggak tahu kok ngomong terus katanya. Jadi semakin kelihatan bodoh saya di hadapan guru saya saat itu. Mengatakan kebenaran dan membuat seseorang menangis lebih baik daripada berbohong dan membuat seseorang tersenyum. Ayo berani, berani, katakan yang benar. Jangan pernah berbohong kepada seseorang yang mempercayaimu. Jangan pernah mempercayai seseorang yang membohongimu. Kepercayaan itu mahal, Ibu, Bapak. Jangan pernah berbohong pada orang yang mempercayai kita. Apalagi soal spiritual, soal keyakinan. Duh, anak-anak kita tuh sangat percaya kepada kita. Jangan sampai kita membohongi mereka. Ya toh? Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Begitu banyak orang yang mengatakan kebohongan dan tidak pernah merasa buruk karenanya. Banyak. Berbohong sekali dan semua kebenaranmu menjadi dipertanyakan. Itulah bahayanya bohong. Kita punya kebenaran banyak tapi bohongnya sekali, semua kebenaran dipertanyakan. Kita tidak bisa terus-menerus berbohong dan mengharapkan orang lain percaya. Setiap kali kamu berbohong, itu membuatku sedikit lebih dekat dengan selamat tinggal. Makanya setiap kita berbohong pada orang yang kita percaya, sebenarnya kita sedang membuat jarak. Dan jangan-jangan orang yang kita percayai suatu saat saking bosannya sama kita, dia akan mengatakan, sudah deh selamat tinggal aja. Saya tidak mentoleransi pembohong. Saya orang yang baik, bukan orang yang bodoh. Hanya orang yang bodoh yang suka mentoleransi pembohong. Bahkan ikut-ikut berbohong. Itulah kebodohan. Tidak sopan mengatakan aku mencintaimu dengan mulut penuh dengan kebohongan. Satu kebohongan sudah cukup untuk mempertanyakan semua kebenaran. Kebenaran mungkin menyakitkan untuk sementara, tetapi kebohongan menyakitkan selamanya. Tidak korek bohong wae, kadiri sorangan. Aku tidak kesal karena kamu berbohong kepada aku. Aku kesal karena mulai sekarang diriku tidak dapat mempercayai kamu lagi. Orang bijaksana itu menyesalnya bukan karena dibohongi. Karena orang yang berbohong kan sebenarnya berbohong pada dirinya sendiri. Tapi orang bijaksana sedih karena apa? Mulai sekarang dia tidak percaya lagi pada orang itu. Jadi kebohongannya udah tidak perlu lagi. Seseorang yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah berbohong kepadamu, itu sudah berbohong. Ya, sumpah saya mau bohong kemana? Eta tegas bohong. Besar atau kecil, kebohongan adalah kebohongan. Yuk, perbaiki ya. Setelah judul ini didengar bersama, yuk kita bangkit atuh, bangkit. Tong di dinya wae. Da dunya ge teu calik ieu teh dunya teh ngapung dunya teh.
Ini tuh seperti kita tuh seperti dibawa oleh pesawat, penumpangnya 8 miliar. Dan bumi itu tidak pernah tempat yang sama. Entah sedang pergi kemana di ruang kosong ini. Bumi kita tuh terbang terus. Piraku orang cicing wae. Berbohong dilakukan dengan kata-kata dan juga dengan diam. Hati-hati, berbohong itu bisa dua, bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan diam. Kalau kalian diam dan setuju pada orang yang berbohong, itu sudah berbohong. Hubungan yang benar adalah ketika Anda bisa saling memberitahu apa saja. Tidak ada rahasia dan tidak ada kebohongan. Hubungan kita dengan Allah baru benar kalau sudah ada tidak kebohongan lagi antara kita dengan Allah. Kalau kita dengan Allah sudah tidak ada kebohongan, ya, berarti kita juga dengan makhluk lain tidak mungkin berbohong. Sebuah kebohongan mungkin menjaga saat ini, tetapi tidak memiliki masa depan. Tidak ada kebohongan yang punya masa depan. Jangan pernah berdebat dengan seseorang yang mempercayai kebohongan mereka sendiri. Ini saya kasih tahu. Kalau orang mengaku beriman, ya, dia berbohong pada dirinya sendiri, nggak usah didebat. Percuma, capek-capek. Kenapa? Ketika kita berdebat dengan seseorang yang mempercayai kebohongan mereka sendiri, susah itu. Dia yang akan menang. Musuh yang jujur selalu lebih baik daripada teman yang berbohong. Mau punya musuh yang jujur atau teman yang berbohong? Ya tentu saja cari teman yang jujur. Karena peribahasanya begitu. Musuh yang jujur lebih baik daripada teman yang berbohong. Malah cari musuh. Jangan cari teman ya. Semua orang bisa jadi teman kalau kitanya jujur. Setuju? Iya. Karena sebetulnya menjadi musuh itu justru karena kitanya nggak jujur. Nu pasea teh eta teh. Karena ada kebohongan. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak perlu mengingat apapun. Lihat saya semuanya. Ternyata syarat untuk menjadi pembohong itu harus punya kecerdasan yang tinggi. Paham ya? Ini ada syarat nih. Kalau bercita-cita jadi pembohong harus punya kecerdasan yang tinggi. Karena kalau kecerdasan rendah suatu saat dia akan mengatakan yang berbeda di waktu yang berbeda. Karena apa? Karena dia tidak menceritakan yang sebenarnya. Berat ya jadi pembohong. Kecerdasannya harus tinggi. Karena kalau kecerdasannya tidak tinggi, suatu saat kebohongannya kan terbuka. Poho. Makanya menurut jadi pembohong, tong pohoan. Kok saya kesini ya baliknya? Sama kesana juga. Jika berbohong adalah pekerjaan, saya tahu berapa orang akan menjadi miliarder. Ya. Dan hasilnya tidak pernah ada orang berbohong jadi miliarder. Kita sangat terbiasa mendengar begitu banyak kebohongan, bahkan kebenaran tidak tampak nyata. Saking banyak kita dikepung oleh kebohongan, sampai kebenaran tersembunyi dalam. Betul? Begitu kamu berhenti berbohong tentang diriku, aku akan berhenti mengatakan yang sebenarnya tentangmu. Kata Allah.